Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Rifai, tetap di Fai Channel yang terkenal di dunia dan akhirat. Nah, kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe dulu di bawah ini. Dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng merahnya agar dapat notifikasi terbaru dari saya. Nah, kalian yang setelah subscribe, silahkan kalian like dan komen. Tapi tinggalkan komen yang bagus-bagus di bawah ini ya. Nah, kali ini saya akan bahas tentang VTube lagi. Nah, saya ini sebenarnya bosan ini bahas VTube ini. Tapi ya gimana lagi ya. Ini member VTube ini masih gencar-gencarnya nyari member ya, untuk jadikan bebek dungu gitu. Saya kan juga kasihan yang member baru, jadi dibodohin gitu. Nah, jika kalian ada yang nawarin tentang VTube, nah kalian jangan mau. Nah, ini bisnis emang belum dilegalkan sama pemerintah ya, dan statusnya masih ilegal. Nah, kali ini member-member itu ngirim fotonya itu, bentar ada terlewat. Nah, ini member VTube ini ngirim foto tentang perizinan gitu ya, di share di grup. Nah, sebenarnya itu bukan izin resmi dari pemerintah, tapi itu pendaftaran ya. Nah, kalian ingat juga untuk para member VTube ya, itu bukan surat izin tapi surat pendaftaran ya. Saya ulangi lagi kah? Nggak usah lah. Tapi kalian kalau bodoh ya tetap ngeyel, udah gitu aja. Saya berani ngomong kayak gini emang ada ada buktinya. Nah, terus saya lihat-lihat di video-video member para VTube dan leader PLC atau apa itu namanya. Saya lihat di video di YouTube ya, channelnya itu VTuber Indonesia kalau nggak salah. Iya mungkin ya, VTuber apa kutub-kutuber ya, nggak tahu lah. Nggak penting lah itu channelnya itu. Nah, itu di video itu penjelasannya kurang lengkap ya. Penjelasannya itu kurang lengkap lah. Ada yang nanya di komen juga, tapi nggak dijawab sama leadernya itu, namanya Pak Luis. Ini penjelasan kurang detail ya, apalagi bukti-bukti nggak diserahkan di video. Nah, kali ini saya mau bahas tentang di Facebook ya. Ini masih gencarnya lagi nyari member ini. Member VTube nyari member baru untuk jadikan bebek dungu. Ya, kalian jangan sampai ketipu. Karena VTube ini masih ilegal ya, statusnya ilegal. Dan 5 syarat dari SWI itu belum dipenuhi sama VTube-nya ini. Nah, saya langsung bahas aja untuk di Facebook ya. Ini saya lihat ada di grup peluang usaha kalau nggak salah ya. Nah, kalian lihat aja di samping layar saya ini ya. Nah, ini namanya Ucok. Ucok, kita lihat profilnya dulu aja ya. Ucok, badan udah udah tua juga ya. Ini kepalanya juga hampir botak. Tua tapi nggak tahu tuanya ini ya. Ucok dari Mojosari, Jawa Timur. Nah, Mojosari dekat dengan Surabaya. Saya Surabaya ya. Nah, ini dia orangnya. Tidut. Ini gembor-gemborkan di Facebook ya. Ini komenannya dia.
haters kepanasan begitu ada bukti izin resmi VTube malah kabur. Mana ada kabur, malah kalian yang ditanya untuk buktinya malah nggak jawab. Ya, kalian itu aneh para member VTube ini. Ini dia, ini ngirim apa ini namanya, ngirim foto tentang ini katanya apa itu namanya, izinnya, berarti udah legal. Padahal ini bukan izinnya, surat izin ini bukan, tapi ini tanda daftar. Ini baru daftar, belum kasih izin. Nah, ini kalian lihat lagi dengan detail ya. Ini nama sistem elektronik, ini nomor arsip. Terus diajukan oleh Guaizi namanya sulit. Namanya susah. Guaizi Jian tambahi belakangnya cuk ya, Jian cuk ya. Nah, ini nama sistem elektronik Future View. Nama penyelenggara PT Future View Tech. Jenis sistem elektronik sektor perdagangan. Nah, alamat bentar. Ini sih jenis sistem elektronik sektor perdagangan ya. Ini dagang apa? Dagang VIP. Dagang VIP. Ini dagang apa? Nggak tahu lah ini. Kalau emang sektor perdagangan kan harus ada OJK-nya ya. Nggak tahu sih. Bingung aku ini sama ini VTube ini. Kok nggak jelas gitu ya. Terus alamat Kinanti Building lantai 2, Jalan Epicentrum Tengah nomor 3 Rawasan, Rasuna Epicentrum Kuningan. Nah, dari apa itu namanya, dari channel YouTube-nya Pak Chandra, ternyata ini nggak ada kantornya. Ternyata ini cuman sewa alamat aja, per bulannya cuman 3 juta. Kaya nggak itu PT Future nyewa alamat cuma 3 juta setahun. Kantornya pun nggak ada, berarti itu virtual office. Jadi apa ya, udahlah nggak tahu lah, menghemat biaya atau apa itu. Katanya VTube ini apa itu namanya, bisnis besar, perusahaan besar, tapi kok nyewa alamat doang tapi nggak ada kantornya gitu ya. Fungsi sistem elektronik video sharing social networking service. Wapok, nggak ada. Tanggal terbit 10 Maret 2020. Nah, ini keterangan ya. Dengarkan baik-baik untuk para member VTube. Dengar ya. Bentar saya tutup kaca dulu ini ya, agar nggak kedengaran di luar, berisik luar. Soalnya samping jalan raya ya. Dengerin ya. Pendaftaran wajib menyerahkan bukti sertifikat keamanan informasi dalam waktu 1 tahun sejak tanda daftar ini diterbitkan. Ini ya, dalam tanda garis bawah ini tanda daftar, bukan surat izin ya. Ini tanda daftar ya. Tanda daftar ini menjadi tidak berlaku dalam hal pendaftaran tidak menyerahkan bukti sertifikat keamanan informasi hingga 10 Maret 2021. Nah, dengerin, saya ulangi sekali lagi, oke? Keterangan pendaftaran wajib menyerahkan bukti sertifikat keamanan informasi dalam waktu 1 tahun sejak tanda daftar ini diterbitkan. Tanda daftar ini menjadi tidak berlaku dalam hal pendaftaran tidak menyerahkan bukti sertifikat keamanan informasi hingga 10 Maret 2021. Nah, tanda daftar ini emang berlakunya 1 tahun. Jadi 1 tahun itu bila mana ada pendaftaran itu harus apa ya, cepet-cepet diselesaikan gitu loh. Nah, pendaftaran
wajib memenuhi persyaratan perizinan lainnya sesuai dengan bidang usahanya berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dengerin itu ya. Atas nama Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika TTD Mariam F. Barata. Ini belum ditandatangani ya. Ini belum ada tanda tangan. Dengar para VTuber ya. Enak gua. Males sebenarnya sih. Nah, lihat ini. Saya besarkan tanda daftar penyelenggara sistem elektronik, bukan surat izin. Saya tegaskan lagi, ini bukan surat izin, tapi tanda daftar ya. Nah, ini dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Ini ada yang bilang editannya kurang rapi bang. Ini sebenarnya sih bukan editan, cuman ini emang surat tanda daftar. Ini tanda daftar, bukan surat izin ya. Kita kembali lagi, kita lihat ini satunya lagi nih ya. Ini Pemerintahan Republik Indonesia, izin operasional dan komersial. Berdasarkan ketentuan pasal 39 Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Lembaga OSS menerbitkan izin komersial operasional yang belum memenuhi komitmen pada nama usaha. Ini ya, menerbitkan izin komersial atau operasional yang belum memenuhi komitmen. Ya. Ini belum memenuhi komitmen. Makanya jadi pembaca itu yang bagus. Belajarlah pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nama usaha PT Future Vitek. Nomor induk berusaha 022000514188. Alamat perusahaan ini nggak penting, alamat perusahaan. Kalian cuma nyewa. Ingat. Lokasi ini cuma nyewa alamat. Nyewa gedung pun nggak mampu. Ya. Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah pendaftaran penyelenggara sistem elektronik. Jadi ya, VTube ini emang belum ada pendaftaran penyelenggara sistem elektronik. Nah, ini buktinya. Lah, bodoh ya. Lah, mereka malah ngirim foto kayak gini. Bodohnya. Pelaku usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagai dimaksud sesuai peraturan perundang-undang. Nah, pelaku usaha ini dapat melakukan kegiatan kembali ya, komersial atau operasional setelah pelaku usaha ini menyerahkan komitmen sebagai dimaksud gitu loh. Jadi ini emang belum ada izin ya. Ini VTube diterbitkan 18 Januari 2020. Ini berarti udah setahun lebih ya. Sekarang Februari 2021. Ini 18 Januari 2020. Bodoh ya. Nah, kita lihat balasannya aja. Editannya kurang rapi bang. Itu ada yang balas nih, jarang browsing nih orang, coba dah telusuri alamat itu. Itu buat di OS atau oss.go.id. Yang atas 2020, ini 2021. Nah, yang ini 2021 ya. Ya emang sih ya. Ini udah di share di mana-mana ini ya. Mantap, maju terus YouTube. Apanya yang mantap? Pembodohan ya namanya. Kalian warga Indonesia harus cerdas lah. Kalian megang smartphone tapi nggak smart people, percuma. Ini ada yang komen nih. Sekarang jelasin kalau emang VTube menjanjikan dan bukan cuma halu.
Kenapa beberapa hari yang lalu ada ibu-ibu yang posting mengajak orang gabung VTube menggunakan foto dengan beberapa lembar uang senilai 50k. Di tengah-tengah lembaran uang tersebut terdapat HP dengan tampilan VTube namun diedit karena jelas sekali editannya, layarnya sampai keluar bezel HP-nya. Haruskah sampai berbohong demi meraih keuntungan? Lawak badut. Emang ya, ini member VTube ini dengan segala cara mereka memberikan kepercayaan kepada member baru gitu loh. Jadi apapun itu diusahakan. Ini ada yang balas Agustinus Nugraha, dan kalau ditanya terus nggak bisa jawab, pasti bilang lo member VTube bukan. Apalagi soal jual beli VIP, ya pasti member VTube itu mesti jawabannya kayak gitu kalau udah kepepet. Dan apa itu namanya, sorry keringet. Nah ini lucu-lucu ini. Jadi berita apapun yang menyatakan VTube ilegal sudah masuk kategori hoax, tinggal menunggu tindakan hukum. Adapun VTube adalah aplikasi legal yang sedang dalam proses melengkapi dan menyesuaikan konten aplikasi sesuai dengan kesepakatan yang harus direbut dengan pihak berwenang terkait. Semoga menjadi penyemangat bagi VTuber Indonesia dimanapun Anda berada. Nah ini ya, tinggal menunggu tindakan hukum. Nggak mungkin VTube menindaklanjut ini, karena CEO-nya aja pun nggak pernah muncul dan nggak pernah nanggepin masalah berita-berita ini ya. Ini kan berita di CNN ada, di Detik Finance ada. Nah kenapa CEO-nya nggak muncul gitu loh, kan juga lucu kan ya. Berarti ini apa ya, pembohongan publik ini namanya ini ya. Hoax VTube ilegal, UU ITE menanti Anda. Nah UU ITE menanti Anda, nggak mungkin lah. Ini kan emang beritanya udah di mana-mana ya. Kalau ilegal ya emang udah ilegal sih. Nah ini udah itu aja. Nah kalian yang melihat video di channelnya VTube itu ya, dalamnya perdagangan katanya ada, itu semua itu bohong. Udahlah, percaya saya itu bohong. Nggak mungkin orang duduk-duduk selonjoran selangkangan sampean selonjoran dapat uang, nggak mungkin. VTube aja nggak bekerja sama dengan KFC, tapi iklan KFC muncul di VTube, kan lucu kan. Nah jadi kalian kalau misal ada yang ngajak, udah nggak usah di itulah, mending tinggal rokokan aja nih. Nah saya berani ngomong kayak gini ya karena emang ada sumber-sumber yang terpercaya gitu loh. Mending rokokan kerja kayak saya ini halal, nggak nipu-nipu orang, nggak ngajak-ngajak orang. Dan ingat, untuk CEO-nya VTube ya, itu kalau ingin legal ya silakan, persyaratan dari SWI 5 syarat itu harus dipenuhi ya, harus dipenuhi itu, ingat aja. Dan kalau emang semua dipenuhi, VTube juga akan bubar dengan sendirinya. Nah itu aja lah video dari saya. Mungkin besok saya bikin video VTube lagi ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia cerdas.